Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Fibrelelo dari kelas 12 Akselerasi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang gelombang elektromagnetik. Nah, berikut ada alat-alat yang bekerja sesuai dengan prinsip gelombang elektromagnetik. Contohnya kayak telepon genggam, televisi, dan radio. Nah, apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat dan dapat merambat dalam ruang hampa. Jadi dia kayak tidak membutuhkan medium untuk merambat. Nah, berikut ada beberapa percobaan gelombang elektromagnetik. Yang pertama, percobaan Ørsted yang berhasil membuktikan arus listrik dalam konduktor menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Jarum kompas menyimpang bila didekatkan pada kawat yang dialiri arus listrik. Percobaan kedua, ada percobaan Faraday yang berhasil membuktikan batang konduktor yang menghasilkan GGL induksi pada kedua ujung-ujungnya bila memotong medan magnet. Nah, percobaan ketiga oleh Faraday lagi yang menunjukkan perubahan flux magnetik pada kumparan menghasilkan arus induksi dalam kumparan tersebut. Nah, kebenaran hipotesa Maxwell tentang adanya gelombang elektromagnetik pada akhirnya dibuktikan oleh Heinrich Hertz. Heinrich Hertz menemukan cara menghasilkan gelombang radio dan menentukan kelajuannya. Nah, berikut ada sketsa gelombang elektromagnetiknya ya. Nah, dari jarak merah ini sampai ke sini tuh itu lambda. Dan ini ada E, B, beta, B-nya sama Z-nya. Nah, berikut ada sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang tanpa medium. Yang kedua, merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Yang keempat, dapat mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan, refraksi, perpaduan interferensi, pelenturan difraksi, pengutuban, polarisasi. Dan yang kelima, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik dan medan magnet sefase dan berbanding lurus. Nah, yang selanjutnya ada spektrum game-nya. Spektrum game itu tentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin dapat diukur dari frekuensi, panjang gelombang, dan energi foton yang terkandung. Nah, di sini ada gambarnya ya. Bisa dilihat sendiri. Dan ini juga sama. Ini perjelas dari gambar yang tadi. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik berdasar kenaikan frekuensi atau penurunan panjang gelombang. Yang pertama itu ada gelombang radio. Jangkauan frekuensi cukup luas, memiliki dua jenis modulasi, yaitu AM. AM itu jangkauan luasnya, dan FM itu jangkauan sempit. Yang kedua ada gelombang mikro, digunakan untuk alat-alat elektronik, alat komunikasi, alat memasak, dan radar. Yang ketiga ada sinar inframerah, dihasilkan oleh molekul dan benda panas, digunakan di bidang industri, medis, dan astronomi. Nah, yang keempat ada sinar tampak atau cahaya. Adalah sinar yang membantu penglihatan kita. Perbedaan frekuensi cahaya menimbulkan spektrum warna cahaya. Dan yang kelima ada sinar ultraviolet. Dihasilkan dalam atom-atom dan molekul-molekul dalam loncatan listrik. Dan matahari adalah sumber utama sinar ini. Ya jelas. Di bidang industri digunakan untuk proses sterilisasi. Dan yang keenam ada sinar X. Disebut sinar Röntgen sesuai penemunya. Penemunya itu Röntgen. Sinar ini dihasilkan akibat tumbukan elektron berkecepatan tinggi di permukaan logam. Nah, di bidang kedokteran digunakan untuk diagnosa, terapi medis. Nah, kalau sedangkan di bidang industri itu sinar X digunakan untuk analisis struktur bahan. Yang ketujuh ada sinar gamma. Merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi. Dihasilkan dari inti atom yang tidak stabil ataupun sinar kosmis. Daya tembus sangat besar, mampu menembus pelat timbal.
Nah, berikutnya ada gelombang radio. Gelombang radio seperti pada gambar yang tadi ya. AM itu jangkauan terjauh panjang, FM itu terpendek. Ini ada radio, ada televisi, dan telepon. Menggunakan gelombang radio. Gelombang radio adalah bentuk level energi elektromagnetik terendah dengan kisaran panjang gelombang dari ribuan kilometer sampai kurang dari 1 meter. Nah, dari sini, dari 3 kilometer sampai 30 cm, atau bisa dari 30 cm sampai ini. Nah, ini ada frekuensinya dan nama-namanya, dan cara penggunaan aplikasinya. Ini juga ada grafiknya. Seperti ini ada gelombang karir, signal, ada amplitude, sama frekuensinya. Bentuknya beda-beda. Dan selanjutnya, orang yang berjasa menemukan gelombang FM adalah Edwin Howard Armstrong, yang dikenal sebagai bapak penemu radio FM. Dan yang selanjutnya yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro sendiri seperti biasanya sih untuk oven dalam alat-alat masak ya. Ini ada grafiknya seperti tadi, beda dengan gelombang radio yang tadi. Dan ini ada penamaannya seperti frekuensinya dan aplikasinya. Yang selanjutnya ada inframerah. Sama, cuman beda. Kalau tadi kan dia dimulai dari bawah, kalau inframerah dari atas. Biasanya itu dari untuk remote, api unggun. Inframerah, radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang, lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti bawah merah. Dari bahasa Latin infra kan artinya bawah. Merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Nah, seperti pada gambar frekuensinya nih. Nah, dia lebih pendek dari gelombang radio, dari gambar yang tadi. Dia lebih pendek daripada inframerah. Nah, pemanfaatan antara lain itu untuk terapi fisik, fotografi inframerah, untuk keperluan pemanfaatan sumber alam, dan diagnosa penyakit. Itu yang untuk kayak medis jatuhnya sih. Dan selanjutnya ada cahaya tampak. Cahaya tampak itu seperti pelangi ya, yang kita tahu lah, seperti pelangi yang bisa kita lihat. Cahaya tampak sering disebut dengan cahaya adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Berdasarkan dari urutan frekuensi terkecil, ia memiliki cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Itu warna-warna pelangi ya, kayak Magico Hibiniu. Nah, ini ada sketsanya tuh, gambarnya sendiri. Dan yang selanjutnya ada ultraviolet. Sama kayak tadi. Cuman ini untuk jatuhnya kayak seringnya buat angkasa sih. Ya, nah, istilah ultraviolet berarti melebihi ungu. Dari bahasa Latin ultra itu kan melebihi. Sedangkan kata ungu merupakan cahaya warna panjang gelombang paling pendek dari cahaya dari sinar tampak. Berarti dia tuh ini melebihi ungu ya. Kayak beda dari yang inframerah tadi. Nah, pemanfaatan UV-nya, gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar UV diperlukan dalam asimilasi tumbuh-tumbuhan dan dapat membunuh penyakit. Itu pemanfaatan oleh sinar UV sendiri. Nah, selanjutnya ada sinar X. Sinar X seperti ini bentuknya. Biasanya sih kalau sinar X tuh buat kayak ngedeteksi kayak gini nih, gambar gini. Biasanya yang kayak di rumah sakit lah, pengen deteksi ada pergeseran tulang. Sinar X atau X-ray dihasilkan oleh elektron-elektron yang berada di bagian dalam kulit elektron atom atau pancaran yang terjadi karena elektron dengan kelajuan besar menumpuk logam. Sinar X dapat digunakan untuk memotret kedudukan tulang-tulang dalam badan, khususnya untuk menentukan tulang yang patah, seperti saya bilang tadi. Nah, sinar gamma. Sinar gamma itu seperti ini bentuknya. Tuh dia dari awal gelombangnya itu besar, terus lama-lama merambat menjadi kecil.
Nah, sinar gamma seringkali dinotasikan dengan huruf Yunani gamma atau Y. Adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron positron. Nah, tadi ya gelombangnya tuh kelihatan. Nah, ada pemanfaatan gamma ray atau sinar gamma. Daya tembusnya yang sangat besar dapat menyebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan hidup. Dengan pengontrolan sinar ini digunakan untuk membunuh sel-sel kanker dan mensterilkan peralatan rumah sakit. Nah, biasanya kalau di rumah sakit tuh mensterilkan peralatannya itu menggunakan sinar gamma. Nah, aktif denial sistemnya. Sistem persenjataan yang menggunakan gelombang elektromagnetik non-lethal weapon tidak menyebabkan kematian, hanya bersifat melumpuhkan. Yang ketiga, menggunakan sebuah antena segi 8 untuk mengarahkan gelombang energi yang tidak terlihat ke arah target. Yang keempat, gelombang elektromagnetik ini dipancarkan oleh sebuah transmitter dan kemudian merambat pada kecepatan cahaya 300.000 km per detik sambil membawa energi yang hanya mampu menembus permukaan kulit sejauh 0,04 cm. Ini skip aja. Terus, nah kita masuk rumus. Kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan kecepatan cahaya yang dirumuskan seperti rumus berikut. C sama dengan 1 per akar permitivitas 0 dikali permeabilitas 0 atau mu 0. Nah, seperti ini. Kalau permitivitas itu 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Kalau mu 0-nya 12,56 dikali 10 pangkat min 7. Nah, C-nya itu 3 dikali 10 pangkat 8. Ini ketentuan semuanya. Ada yang C. Hubungan frekuensi F, panjang gelombang lambda, dan cepat rambat gelombang elektromagnetik C. Nah, itu terdapat sebuah rumus. C itu sama dengan F kali lambda. Nah, kita masuk ke contoh soal aja ya. Sebuah gelombang radio dipancarkan pada frekuensi 150 MHz. Ini berarti kan F-nya dong. Nah, tentukan panjang gelombang yang dipancarkan. Lambda yang ditanya. Berpindah, lambda. C-nya kan kita tahu 3 kali 10 pangkat 8 per 15 kali 10 pangkat 4. Ini diubah. Tadi substitusi diaplikasikan dapat lambdanya sama dengan 2000 meter. Lanjut. Nah, yang kedua ada energi dalam game. Hubungan antara kuat medan listrik dengan medan magnetik. EM per BM sama dengan min E per B itu sama dengan C ya. Di mana EY itu sama dengan EM cos KX min omega T dan BX sama dengan BM cos KX dikurang omega T. Dengan EM, BM sama dengan nilai max amplitudo medan listrik dan magnetik. C cepat rambat cahaya. Nah, yang ketiga ada rapat energi listrik dan magnetik. Rapat energi listrik dan magnetik ditentukan dengan UE sama dengan 1/2 permitivitas 0 E kuadrat. Ini juga ada UB sama dengan B kuadrat per 2 mu 0. Nah, ini kita tahu ya tentuannya yang tadi, tinggal dibaca aja. Intensitas gem yang keempat atau laju energi yang dipindahkan melalui gem disebut pointing S. Nah, diartikan nih pointing nih sama dengan 1 per mu 0 E dikali B atau pointing S sama dengan EB per mu 0 sama dengan EM dikali BM dikali cos kuadrat dikali KX min omega T per mu 0 dengan intensitas rata-rata S faktor sama dengan EM BM per 2 mu 0. Nah, hubungan intensitas gelombang dengan energi rata-rata dengan menghubungkan B sama dengan E per C dan C sama dengan 1 per akar mu 0 dikali permitivitas 0. UB sama dengan B kuadrat 2 mu 0 sama dengan E kuadrat per C kuadrat per 2 mu 0 sama dengan E kuadrat mu 0 dikali permitivitas 0 per 2 mu 0 sama dengan 1 per 2 permitivitas 0 kali E kuadrat sama dengan UE. Ini rumusnya tadi ya. Nah, ini kenapa bisa kayak gini? Ini kan dari rumus C. Nah, rapat energi total adalah U sama dengan UB plus UE sama dengan 2UB sama dengan B kuadrat per mu 0.
Nah, yang 44 ada rapat energi total rata-rata. U sama dengan EM kali BM per 2 mu 0 kali C. Entitas gelombang laju energi rata-rata per M kuadrat yang dipindahkan melalui jam sama dengan rapat energi rata-rata dikalikan dengan cepat rambat cahaya. S faktor sama dengan C kali U faktor. S faktornya sama dengan I sama dengan P per A. P-nya itu sama dengan EM kali BM per 2 kali mu 0. Sama dengan EM kuadrat per 2 mu 0 kali C sama dengan CBM kuadrat per 2 mu 0. Nah, kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh soal yang pertama, medan listrik maksimum di suatu titik yang berjarak 8 meter dari suatu sumber titik adalah 2,3 V per M. Jika diketahui mu 0-nya itu 4pi 10 pangkat min 7, tentuannya ya, dan C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8. Hitunglah A medan magnetik maksimumnya, B intensitas rata-rata, C daya sumber. Nah, berarti kita ke sketsanya dulu. Medan magnetik maksimum kan rumusnya ini nih, BM sama dengan EM per C. Nah, ini tuh E itu tadi yang dibilang ya, ini E nih. Itu medan listrik maksimum di suatu titik yang berjarak dari suatu sumber titik 2,3. Berarti itunya E-nya ya. Kita tahu. Nah, R-nya itu dari tadi yang berjarak 8 meter dari sumber titik. Kita masukin ke rumus intensitas rata-rata. I sama dengan CB kuadrat M per 2 mu 0. Ini kan bisa diubah lagi jadi EM kuadrat per 2C kali mu 0. Nah, daya sumber P. P itu kan tadi P itu kan sama dengan I kali A atau sama dengan 4 pi R kuadrat kali I. Nah, itu jaraknya. Nah, ini kita masuk ke penyelesaiannya aja. BM sama dengan EM per C. EM-nya kan kita tadi tahu tuh 2,3. Nah, C-nya itu ketentuan 3 kali 10 pangkat 8. Nanti ketika dihitung itu dapatnya segini. 7,7 kali 10 pangkat min 9. Nah, yang I kan tadi EM kuadrat per 2C mu 0 sama dengan E-nya kan tadi nih. Itu dikuadratin. Terus C-nya masukin ini dikali 2 mu 0 yang tadi 4 pi 10 pangkat C. Nanti setelah dihitung dapat segini. 7,01 dikali 10 pangkat min 3. Nah, P rumus yang tadi 4 pi R kuadrat kali I itu masukin aja. Masukin R kan tadi 8 kuadrat kali I-nya kan tadi kita dapat nih 7. Masukin, nah setelah dihitung dapat 5,6 watt. Dan selesai. Dan itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.